Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Adler Puno. Dan kesempatan ini saya ingin berbagi kepada kita semua satu renungan firman Tuhan. Berkenaan hari ini adalah kita memperingati tokoh wanita, ya, yang kita kenal Kartini, tokoh wanita Kartini, di mana dia adalah tokoh wanita pejuang nasional yang memperjuangkan hak-hak wanita, gitu kan. Adapun juga tokoh wanita yang lain yang saya tahu, dia berasal dari Minahasa, namanya Maria Walanda Maramis. Nah, sepemahaman saya dan sepengetahuan saya, tokoh Maria Walanda Maramis juga melakukan sebuah aksi yang sama, di mana dia memperjuangkan hak-hak wanita. Yang kala itu di daerah Minahasa, kalau saya tidak salah dan saya tidak keliru, ya, di masa kecil Maria Walanda Maramis, seorang wanita untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi betapa susah, betapa sulit, sehingga ketika dia bertumbuh remaja, bertumbuh dewasa, dia menikah dan dia kembali ke Sulawesi Utara. Dia membangun satu sekolah dengan tujuan agar wanita di Sulawesi Utara, khususnya Minahasa, bisa mengenyam pendidikan yang layak. Nah, kita mau lihat satu pembacaan berkenaan dengan tokoh wanita di dalam firman Tuhan. Saya ambil di dalam Kitab Ester. Tentu kita tahu bersama-sama, kalau sudah berbicara mengenai Kitab Ester, tokohnya tentu adalah Ester sendiri. Ester pasal 4 ayat 15 sampai 17. Sekali lagi, pembacaan kita terdapat dalam Kitab Ester 4 ayat 15 sampai 17. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, waktu malam baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Bapak Ibu bahkan semua yang menyaksikan video saya, pada kesempatan ini saya akan mengangkat 4 hal tentang Ester. Dari pembacaan pasal 4 Kitab Ester ayat 15 sampai yang ke-17, di sana kalau kita begitu teliti memperhatikan pembacaan ini, ada 3 hal yang bisa kita dapatkan di dalam ayat tersebut. Yang pertama, poin yang pertama yang terkandung di dalam ayat 15 dan 17 adalah menunjukkan Ester adalah wanita yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama, Ester pribadi yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu semua yang menyaksikan video ini, bertolak dari seorang Ester, pada poin yang pertama, saya mau sampaikan bahwa Ester adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Ketika dia diperhadapkan dengan satu persoalan, pergumulan yang kategorinya cukup berat, berkenaan dengan bangsanya, berkenaan dengan kaum yang berkaitan dengan pribadinya, untuk mendapatkan penyelesaian, untuk mendapatkan satu kemenangan dari satu pergumulan yang dia hadapi, dia tidak lari kemana-mana. Ya, di dalam ayat 15 dan 16 serta 17, hal yang pertama yang saya dapatkan, pribadi Ester adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Di mana letaknya? Dia berkata kepada Mordekai, suruh bangsa itu berpuasa. Makna dari berpuasa bukan mengandalkan kekuatan manusia, tetapi mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, mari andalkan Tuhan. Yang kedua, wanita yang peduli terhadap bangsanya. Wanita yang peduli terhadap bangsanya. Ya.
Dia memiliki kepedulian yang tinggi terhadap bangsanya. Dia berjuang. Perjuangan yang dilakukan adalah untuk bangsanya. Yang ketiga, dia adalah wanita pemberani. Di ayat yang ke-16, ya, dia pun rela mati demi bangsanya. Yang keempat, wanita yang cerdas. Ester 7 ayat 3 sampai 4. Dia adalah wanita yang cerdas. Maka dari itu, pesan kepada kita semua lewat yang menyaksikan tayangan video ini, jadilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, milikilah sifat atau sikap yang peduli terhadap bangsa. Yang ketiga, jadilah pribadi yang pemberani. Yang keempat, jadilah pribadi yang cerdas. Minta hikmat dari Tuhan. Inilah pesan firman Tuhan yang boleh saya bawakan. Tuhan Yesus memberkati.